Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah sudah 10 hari kita menjalankan ibadah puasa dan kini kita telah memasuki hari ke-11 dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah tetap memberikan kita kesempatan untuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini hingga Ramadan ini selesai. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Pembahasan hari ini kita telah memasuki pembahasan tentang salat Jumat dan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Salatul Jumu'ati wal Jamaah. Salat Jumat dan jamaah. Wal jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila ujrin syar'iyyin kal maradi wal matari. Jumat artinya salat Jumat itu hukumnya fardu ain atas setiap orang Islam, laki-laki, merdeka, dia bukan seorang budak, hadirin artinya dia hadir, artinya dia hadir itu maksudnya mukim, tidak sedang dalam perjalanan, bila udrin syar'iin dan sedang tidak ada uzur syar'i. Contohnya uzur syar'i seperti apa? Seperti sakit, hujan. Nah, dulu itu hujan termasuk uzur syar'i. Sekarang kan kita masih bisa memungkinkan meskipun hujannya lebat kita bisa menggunakan payung. Nah, fardu ain. Jadi fardu ain itu kan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, setiap orang Islam. Tidak boleh diwakilkan. Itu fardu ain. Maka siapa saja yang dikenai kewajiban, yang wajib melaksanakan sholat Jumat, ya dia orang Islam, laki-laki, perempuan tidak wajib, dia merdeka, bukan seorang budak, dia hadir artinya bermukim, bukan bukan orang yang sedang melakukan perjalanan dan tidak ada uzur syar'i. Wa min syurutil jumu'ati al-khutbatani, termasuk syarat-syarat dari sholat Jumat adalah 2 khutbah. Jadi diawali dengan 2 khutbah. Warkanuhuma, adapun rukun-rukun 2 khutbah itu, yang pertama hamdulillah ta'ala, mengucapkan alhamdulillah atau memuji kepada Allah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu bittaqwa, dan berwasiat mengingatkan seluruh jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma, dan membaca ayat Al-Qur'an yang bisa memberikan pemahaman, artinya dijelaskan juga ayatnya fi ihdahuma, di salah satu dari 2 khutbah. Wa du'a'u lil mu'minina fil akhirati, dan berdoa untuk orang-orang mukmin fil akhirati, di khutbah yang terakhir. Jadi sebenarnya untuk memenuhi kualifikasi sebagai seorang khotib, ya di samping dia juga memiliki ilmu pengetahuan tentang agama yang mumpuni, yang kompeten, sebenarnya durasi waktu khutbah itu tidak lama, sahabat-sahabat sekalian. Jadi minimal khutbah yang dilakukan telah dinyatakan sah, kita mengucapkan alhamdulillah, misalnya alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, kemudian wasiat bitaqwa, ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah, kemudian membaca ayat Al-Qur'an, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, misalnya wal asri innal insana lafi khusrin, dan al-ayah sampai selesai. Kemudian kita jelaskan sedikit pemahaman tentang surah ini, dan di khutbah yang kedua kita berdoa untuk orang-orang
mukmin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, misalnya seperti itu. Jadi tidak lama durasi waktunya, batasan minimalnya. Ya kalau mungkin kalau disandarkan lah orang-orang di zaman sekarang, ya anggaplah 10 menit, 15 menit lah, itu sudah cukup lama itu untuk tataran khutbah. Ini kalau sampai 30 menit ini kan kasihan juga jamaahnya, ngantuk dengerinnya itu. Jadi khutbah tidak perlu lama-lama. Yang terpenting dia memenuhi rukun-rukunnya, dan pesan yang ingin disampaikan itu tersampaikan. Makanya alangkah baiknya, karena khutbah ini berkaitan dengan pakem, kita tidak bisa bercanda ya atau mengeluarkan jok-jok misalnya ketika berkhutbah. Berbeda dengan ceramah seperti biasanya. Makanya dianjurkan untuk membawa teks. Jadi membawa teks itu bukan termasuk diantara kemunduran, ya termasuk adalah ya menjalankan sesuai dengan ketentuan supaya jangan sampai kita berkhutbah kemudian pembicaraan kita muter. Makanya perlu dikontrol dengan adanya teks khutbah itu. Wajibu ayyakhtuba qa'iman mutatahhiran masturul aurati. Wajib juga bagi seorang khotib, orang yang sedang berkhutbah, dia berkhutbah dalam keadaan berdiri, suci dari hadas dan najis, masturul aurati, dan auratnya tertutupi. Meskipun minimal meskipun batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, tapi kan dirasa tidak elok ketika ada seorang khotib kemudian memakai pakaian memakai pakaian yang ditutupi hanya batasan dari pusar atau perut sampai lutut. Anda elok juga gitu. Artinya sebenarnya ingin menjelaskan ketika kita memakai pakaian yang sudah menutupi aurat, jangan sampai ada celah atau sesuatu yang robek di pakaian kita sehingga aurat kita terbuka. Wajibu al-julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis sholati wal muwalatu. Wajib juga duduk di antara dua khutbah. Makanya ketika khutbah itu biasanya disediakan kursi di balik mimbar itu. Duduknya itu fauqa tuma'ninati sholati, seukuran lebih lama daripada tuma'ninah sholat ukurannya. Wal mualatu, dan mualat itu maksudnya berkelanjutan. Jadi setelah khutbah pertama duduk sebentar, langsung dilanjutkan dengan khutbah kedua, jangan terlalu lama diamnya. Setelah khutbah kedua langsung dilanjutkan dengan melakukan sholat. Jadi jangan sampai ada pemisah yang memisahkan dengan jarak waktu yang terlalu lama antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, antara khutbah kedua dengan aktivitas sholat. Wa sholatul jama'ati wa sholatul janazati fardu kifayatin. Nah, kalau di sini sholat jamaah itu dikategorikan hukumnya itu termasuk hukum fardu kifayah. Di sebagian redaksi lain sholat jamaah dikategorikan sebagai sunnah muakkad. Sholatul janazati juga, sholat jenazah juga hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah ini? Jadi kalau fardu ain di atas tadi maksudnya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, setiap orang, diri kita masing-masing, tidak boleh diwakilkan. Sementara fardu kifayah yang dipandang adalah yang terpenting pelaksanaan aktivitasnya itu terlaksana, ibadahnya itu terlaksana, tidak memandang siapapun yang melakukan, yang penting ibadahnya terlaksana dengan sah, maka itu sudah menggugurkan kewajiban kepada yang lain. Yang terpenting ada yang mensolati meskipun hanya satu orang, maka kewajiban yang sebenarnya diwajibkan oleh seluruh masyarakat di kampung misalnya ketika ada yang meninggal, itu menjadi gugur karena sudah ada minimal satu orang yang melaksanakan. Demikian juga jamaah, manakala di satu kampung tidak ada yang berjamaah sama sekali, ketika hukumnya fardu kifayah maka dinyatakan dosa. Tapi ketika ada dua orang saja yang melakukan aktivitas sholat berjamaah, maka kewajibannya gugur atas masyarakat atau individu yang lain. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.